Ya. Oke. Good evening semuanya. Hello everyone. Welcome to Bansa PTE Preparation 101. Buat kalian nih yang mau siap-siap tes PTE, ini kesempatan yang oke banget sih. Karena di pertemuan kita kali ini, kita bakal ngebahas kesalahan apa aja yang perlu kalian semua hindari sebelum hari tes PTE. Oh iya, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Gita dan aku yang bakal nemenin kalian semua sepanjang pertemuan kita hari ini, malam ini. Oke guys, nah pada pertemuan kita malam ini juga bakal seru banget karena kita bakal ditemenin sama Sir Adib yang bakal ngasih paparan materi ke kalian semua. Jadi Sir Adib ini merupakan tutor dari Bansa Foundation yang juga udah certified dibuat jadi PT Academic Trainer. So, dan juga Sir Adib itu dapat nilai 90 di tes PTE-nya. Jadi ini score, perfect score. Jadi the best banget deh Sir Adib. Alright, aku nggak perlu lama-lama yeping lagi. So without further ado, Sir Adib, kalau udah siap boleh langsung mulai aja. Okay, thank you, Gita. So, Oke, good Sir. evening, everyone. So, ya, sama seperti yang sudah dijelasin sama Gita tadi, my name is Adi Fatimir Sadi. I'm going to have a little bit of an introduction later on juga masih. But generally, yang akan kita bahas pada hari ini ya adalah antisipasi kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh para test taker. Nah, dan ini adalah um, masalah-masalah yang sudah aku temukan selama mengajar mengajar PTI di Bansa Foundation, dan ini seringkali muncul sebagai um, apa namanya ya, testimoni sebelum para murid itu ngambil kelas. Biasanya mereka pernah ngambil PTI, terus setelah ngambil PTI mereka ternyata nilainya kurang cukup, makanya akhirnya pergi ke Bansa Foundation dan akhirnya mereka dapatin skor yang mereka harapkan. Gitu ya. I'm not trying to brag that most of the student from Bansa Foundation get a higher score than before, gitu ya. Tapi memang kesalahan-kesalahan ini mostly happens because we're not really careful. Gara-gara kita tuh gak berhati-hati saat lagi menjawab pertanyaan-pertanyaannya atau bahkan saat lagi mengapproach soal PTE ini. Nah, jadi tanpa berlama-lama, kita akan ngebahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam PTE test dalam dua bentuk ya. Pertama secara umum, kemudian akan kita bahas secara khusus. Dan aku suka banget membaginya menjadi tiga section terus. Jadi this time kita akan membagi kesalahan um, umumnya itu menjadi tiga bagian juga. Pertama kita ngebahas dari kesalahan um, you know saat memilih tes PTE-nya, kemudian kita juga bakal ngebahas kesalahan saat mempelajari formatnya. Kemudian terakhir nanti akan dibahas dari segi memahami jenis pertanyaan PTE-nya. Oke? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Oke, so ini seharusnya introduction yang tadi aku lakukan. So, ya benar kata Gita, tadi aku dapat PTE 90 dan ada interesting story tentang PTE 90 ini. So, fun fact, PTE-nya itu di semua skill tidak semuanya 90. Um, Bahkan sebenarnya di bagian listening dan juga di bagian writing itu sebenarnya sekitar 78 dan 72. Nah, banyak yang bertanya kok bisa-bisa dapat overallnya 90, dan aku juga salah satu orang bertanya-tanya tersebut, kok bisa overallnya dianggap sebagai 90. Ternyata PTE itu tidak seperti tes bahasa Inggris pada umumnya. Mereka tidak menggunakan penilaian yang berbentuk average score gitu. Jadi makanya karena dia skornya itu berbeda banget, aku akan masukin itu sebagai pembahasan juga dalam materi hari ini. Karena nanti teman-teman juga bakal um, takutnya nanti saat menerima tes aslinya, hasil tes aslinya malah khawatir, kok skor aku nggak sesuai dengan yang aku hitung sih. Nah, fun fact, kita nggak bisa ngitungnya sendiri memang. Jadi hasil apapun itu yang keluar di dalam formnya, itu adalah hasil akhirnya, dan itu memang performance kita yang sebenarnya. Dan ada interesting story juga di balik scoring system mereka itu, yang bakal aku ceritain juga. Nah, selain menjadi English tutor, aku juga seorang debating coach. Aku sudah melatih tim
debat bahasa Inggris di Untan selama 2 tahun pada tahun 2022 dan juga 2023. Nah, sebelum itu aku juga debater. Jadi most of my skill in English sebenarnya datangnya dari situ, bukan karena aku belajar um, like belajar bahasa Inggris ngapalin vocabulary setiap hari gitu, enggak. Jadi ada beberapa skill yang somehow transferable juga saat kita lagi belajar bahasa Inggris. Nah, um, prior to that, aku juga International Relations graduate di UNTAD juga, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Dan ini membantu aku melihat banyak sekali perspektif yang tidak, yang mempermudah aku jujur sebenarnya, yang mempermudah aku membaca banyak sekali reading section di dalam PTE. Jadi fun fact, di dalam PTE kita juga membutuhkan apa yang kita sebut sebagai um, general knowledge gitu. Kalau kita nggak punya global literacy yang cukup, ya bakal susah banget untuk menjawab beberapa soal di situ. Oke, Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk. So, mistake number one, not knowing the purpose of the test. Jadi setiap tes itu ada tujuannya, ya kan? Teman-teman pasti ngambil tes PTE juga pasti karena ada tujuannya juga. Ada yang tujuannya itu mau kuliah, ada yang tujuannya itu mau kerja, ya kan? Ada yang juga mau WHV misalnya. So generally knowing the purpose of that test will help you a lot. Aku nggak bohong. Mengetahui tujuan kamu ngambil tesnya itu untuk ngapain itu sangat-sangat membantu. Karena banyak sekali orang yang karena dia nggak tahu dia mau ngambil tes apa, dia ngelihat temennya ngambil PTI dan akhirnya dia milih PTI juga gitu. Nah, itu tuh blunder besar. Aku nggak bohong. Itu bisa jadi blunder yang sangat besar. Karena yang terjadi adalah orang tersebut akan memilih tes, tapi tidak tahu um, kenapa tes tersebut diambilnya. Dan tidak hanya itu, ini juga menyebabkan mereka untuk um, gimana cara nyebutnya ya? Untuk menganggap tesnya itu biasa-biasa saja. Nah, dan ini aku sudah pernah melihat dan jujur saja aku juga merupakan salah satu orang tersebut. Aku pernah juga menganggap kayak tes PT ini sama kayak tes lain gitu. Jadi aku approach-nya juga sama seperti tes lain pada umumnya ya intinya cuman belajar grammarnya aja, hafalin grammarnya aja, and that's it harusnya sudah selesai gitu. Nah, ternyata tidak. Dia tidak membiarkan kita um, lepas semudah itu. Mereka akan tetap ngecek kemampuan kita memahami teks. Jadi itulah yang membuat PT itu sedikit spesial menurut aku dibandingkan tes-tes lain ini. Dia benar-benar ngetes kemampuan komunikasi kita. So everything that like one message that I always tell my students adalah PTE itu bukan tes bahasa Inggris, tapi dia adalah tes komunikasi. Gitu ya. Nah, jadi pertama tahu dulu tujuan kita tes itu apa. Setelah kita mengetahui tujuan tes kita itu apa, nanti kita bisa tahu ya tes yang mana yang cocok dengan kita. Karena banyak sekali, aku nggak bohong, banyak sekali jenis-jenis tes yang sebenarnya teman-teman tuh bisa ambil. Kalau misalnya tujuannya itu untuk kuliah atau tujuannya itu untuk visa kerja. Nah, bahkan nanti bakal ada pertanyaan yang lebih detail lagi, yaitu apakah aku mau ngambil em, visa kerja untuk ke Jepang? Apakah aku ingin ke Taiwan? Apakah aku ingin ke Australia? Gitu kan? Nah, generally kalian akan selalu aman kalau misalnya pilih dua ini, Pearson dan IELTS. Oke. Akhir-akhir ini juga sudah ada pemain baru yaitu Language Search. Nah, kenapa jadi penting mengetahui jenis-jenis tes bahasa Inggris ini? Karena kita tidak tahu situasinya nanti di mana teman-teman akan mendapatkan slot atau tidak pada tes-tes seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ingin pergi ke Amerika, biasanya teman-teman harus mempersiapkan diri untuk TOEFL IBT. Oke? Nah, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman masih penasaran tentang jenis-jenis tes ini, nanti teman-teman bisa komen aja atau nanti minta kami aja untuk bikin series lain lagi yang membahas tentang tes-tes yang berbeda ini. Oke? Tapi for now, kita akan ngebahas tentang flagshipnya kita nih di Bansa Foundation, yaitu Pearson. PT. Now, PTI itu kita pilih karena salah satu yang paling terkenal banget. Aku nggak bohong. Kayak number two-nya dari IELTS. Kalau orang-orang lama itu selalu tahu gitu ya, IELTS aja gitu. PTI itu pemain barunya juga. Sekitar 3 atau 5 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang sudah tidak lagi menjadi pemain baru. Dia udah menjadi salah satu pemain terbesar. Nah, ini aku quote sendiri dari websitenya Pearson. Dia merupakan dia itu sudah diterima oleh lebih dari 4.000 institusi di dunia, bahkan termasuk juga 70 negara lebih gitu. Aku aja nggak hafal kayak suruh
sebutin 25 negara pun mungkin aku nggak hafal, walaupun lulusan internasional, hubungan internasional ya, malu banget gitu. Nah, tapi itu, that's the point. PT akademik itu merupakan salah satu tes yang paling banyak diterima di dunia. Jadi, teman-teman yang misalnya kalau mengambilnya fungsinya untuk kerja, atau misalnya masuk kuliah, yang rata-rata memang kuliah sih, pasti akan aman dengan memegang sertifikat PTI ini. Kemudian, untuk jenis PTI, teman-teman juga akan ditawarkan dengan 3 jenis PTI sebenarnya. Satu ada PTI akademik, ini yang paling sering kita pakai. Kedua ada PTI akademik UKVI. Oke, yang bikin dia berbeda ini cuman fungsinya aja. Jadi kalau UKVI itu akan teman-teman pakai untuk UK Work Study and Visa. Kalau misalnya PTI Core, itu lebih sering kita pakai untuk ke Kanada. Oke, jadi pada dasarnya cuma ada 2 jenis PTI, yaitu PTI akademik dan PTI Core. Nah, banyak yang beranggapan bahwa PTI Core itu jauh lebih gampang daripada PTI akademik. Sama seperti IELTS, ya kan? Karena kalau teman-teman ada yang pernah um, ngambil IELTS sebelumnya, atau pernah ngambil mock test IELTS sebelumnya, IELTS itu terbagi jadi 2 jenis juga. IELTS akademik dan IELTS General Training. Nah, PTE Core ini pada dasarnya sama seperti IELTS General Training. Tapi kalau misalnya teman-teman mikir kalau IELTS General Training itu lebih mudah daripada PTE Academic, aku bisa janjiin sebenarnya enggak, sama aja jujur. Nah, karena ujung-ujungnya saat kita nanti di luar negeri sana, saat kita entah kita kerja sebagai pemegang visa WHV, atau misalnya kita kerja atau kuliah di sana, kita tetap membutuhkan standar akademik yang mereka ekspektasikan pada kita. I mean like, orang yang tinggal di sana aja susah banget loh survive kalau misalnya punya standar akademik di bawah rata-ratanya. Apalagi kita ya kan yang datang dari Indonesia misalnya, yang atau misalnya ibaratnya gitu ya, standar akademik kita itu tidak setinggi punya mereka misalnya. Jadi pengetahuan umum kita, atau misalnya kesadaran literasi kita misalnya gitu tidak setinggi milik mereka. Nah, makanya menurut aku cuman mempersiapkan diri untuk ambil PTE atau bahkan IELTS itu sudah terhitung sebagai general learning juga. Kamu sudah mempelajari banyak sekali hal. Aku nggak bohong, bahkan saat nanti lihat soal PTE seperti apa aja, kalian bakal lihat kalau topiknya itu bakal macam-macam. Dengan membaca teksnya itu saja, kita udah hitungannya belajar secara umum. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya penasaran, PT yang mana sih harus aku ambil? Generally, ya kalian tinggal ambil PT Academy. Karena rata-rata semua negara milihnya ini. Mau itu universitas, mau itu visa kerja dan semacamnya, semuanya rata-ratanya ini. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman ingin ke Kanada, biasanya PTE Core. Tapi tetap lagi, periksa kembali negara yang teman-teman tujui itu, apakah akan meminta teman-teman untuk punya PTE, IELTS atau semacamnya. Oke? Nah, selanjutnya Om, dari Kak Christian, Kak, ini nanti ada recordnya ya, karena saya sedang double Zoom meeting. Oke, nanti bakal ada recordingnya, dan aku nggak tahu apakah kita bisa share lewat Drive juga atau enggak, tapi we'll make sure that happens. Oke, kita bakal usahain. Selanjutnya, key points on the format. Teman-teman, selain harus mengetahui gitu ya, kenapa mau ngambil tesnya pertama, kenapa tes PTI, kemudian tujuannya untuk apa, apakah kerja atau kuliah gitu ya. Teman-teman juga harus tahu PTI itu soalnya seperti apa dan format umumnya seperti apa. Oke? Jadi soalnya akan kita bahas nanti nih belakangan. Tapi sekarang kita bahas dulu general rules-nya. Jadi, rules, formatnya. Format umumnya itu sama seperti tes bahasa Inggris lainnya, seperti IELTS dan semacamnya, yaitu sekitar 2 jam. Nah, tapi ada yang berbeda nih. Jadi kesalahan besar banyak orang juga saat lagi milih PTI itu adalah ngambil PTI dan menganggap tesnya itu sama persis seperti tes-tes pada umumnya. Nah, itu salah besar. Teman-teman nanti di dalam tes PTI itu akan diberikan waktu sekitar 2 jam 15 menit. Oke? Jadi tidak pas 2 jam banget gitu atau 2 jam 15 menit, tapi sekitar. Karena masing-masing dari kita akan diberikan komputer saat lagi di lab komputernya itu untuk kerjain soalnya secara independen. Jadi tesnya itu akan dimulai sesuai kapan kita klik startnya juga, tapi ada set rules juga. Jadi kadang ada teman-teman yang selesainya bisa lebih cepat, ada juga yang selesainya bisa lebih lama, gitu ya. Nah, dari itu biasanya terjadi karena soal-soal di bagian speaking. Karena kalau di speaking itu bisa kita skip
beberapa soal yang aku sangat-sangat tidak sarankan. Oke, jangan pernah nge-skip soal apapun. Sesusah apapun jangan pernah di-skip. Oke, sayang banget skornya. Nah, kemudian yang enaknya juga ini adalah soalnya itu one sitting. Jadi kita cuma sekali duduk selama 2 jam ya, nggak enak 2 jam duduk ya. Terus selesai tesnya. Jadi pengalaman aku sendiri, aku pergi ke tes center Untan itu pada jam 8. Keluarnya itu bisa sekitaran jam 11. Jadi ya ada sekitar 40 menit lebih menunggu dan juga checking gitu ya. Check-in gitu juga. Dan tapi pada dasarnya selesai pada hari itu juga tesnya. Nah, pengalaman aku saat aku ngambil IELTS itu agak sedikit berbeda. Karena pertama kali aku ngambil IELTS itu tes paper base, jadi berdasarkan kertas. So, di IELTS paper base aku ngerjainnya di hari pertama itu speaking test. Nah, kemudian 2 hari kemudian, aku ngerjain listening, reading, dan juga writing testnya. So, all in all, kurang lebih sekitar 2 hari aku ngerjain IELTS-nya. Tapi itu untuk paper base. Sekarang, akhir-akhir ini, hampir semua IELTS di Indonesia, seingat aku ya, udah menggunakan computer base. Jadi sudah berbasis komputer. Jadi kurang lebih sama seperti PTE juga. Nah, tapi menurut aku masih ada tetap keunggulan PTE. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di IELTS, kita tidak one sitting. Jadi interviewnya atau speaking testnya dilakukan separately. Itu dilakukan di tes yang terpisah. Jadi setelah kita ngerjain tes tertulisnya, yaitu tes-tes seperti writing, listening, dan juga reading, kita bakal nunggu lagi biasanya sekitar 3 atau 4 orang gitu, which is sekitar sejam bisa 2 jam juga kadang. Baru kita akhirnya duduk ngerjain speaking testnya, yang mana kita harus ngomong langsung kepada bulenya nih, gitu, kepada orang native speakernya secara langsung. Nah, for many people, this is intimidating. Ini bukan their cup of tea gitu. Mereka gak suka banget ngomong sama manusia. Nah, makanya PTE juga menjadi pilihan banyak untuk orang-orang seperti ini, para introvert nih, karena semuanya didiri sama AI. Oke, kecuali untuk konten. Nah, tapi tenang saja, bahkan saat kalian speaking pun, kalian tidak akan melihat satupun wajah manusia. Oke, kecuali kalau kalian lagi ngerjain describe image, terus ada gambar, ada wajah manusianya misalnya. Nah, itu pun sebenarnya bukan hitungannya manusia, ya kan? Intinya, kalian tidak akan berinteraksi secara langsung dengan speaking manusia, gitu. Makanya ini poin besar banget bagi banyak orang yang memang punya problem menjaga composure when they're talking with native speaker. Kemudian, poin penting selanjutnya itu adalah resultnya. Resultnya lumayan cepat, 2 sampai 5 hari. Biasanya bisa sehari. Punya aku waktu itu sehari. Begitu jam 11 itu selesai, aku biarin. Aku ekspektasi itu kayak sekitar 3 hari gitu. Ternyata malamnya udah keluar hasilnya. Nah, tapi of course, with a bit of a disclaimer, bisa saja agak lebih lama kalau misalnya lagi musim sibuk. Ini kan akhir-akhir ini lagi rame WHV ya kan, jadi orang pasti pada sibuk mau ngambil dan booking tes PTE-nya, sedangkan dalam satu tes center cuma bisa sekitar 5 saja gitu kan. Nah, makanya bisa saja kalau misalnya teman-teman ngambil tes, waktunya bisa lebih dari 2 hari, gitu ya. Bisa saja maksimalnya itu, yaitu 5 hari. Jadi saran aku memang teman-teman kalau mau mempersiapkan diri untuk WHV dan semacamnya, siapin dari sekarang juga. Karena semakin dekat kita dengan deadline atau pembukaan WHV-nya, SDO WHV, pasti bakal penuh semua bookingnya. Gitu ya. Oke. Mistake number two, assuming PTE is just like any other English test. Nah, sekarang aku akan menunjukkan satu contoh soal yang aku minta teman-teman coba tebak, kira-kira ini soal dari tes apa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira ini tes soal mana? Apakah PTE? Apakah Language Cert? Apakah IELTS? Gitu? Apakah TOEFL ya? Kayaknya TOEFL deh. Ada yang bisa jawab? Lebih ke TOEFL sih, Kak. Lebih mirip TOEFL, ya kan? Karena pertanyaannya kalau kita lihat nih, tidak begitu ribet. Very simple, right? Bahkan aneh loh, kok ngomongin bahasa Indonesia ya? Kan ada alamat Indonesianya banget gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat ini bukan soal PT, ini bukan soal IELTS, ini juga bahkan bukan soal TOEFL, ini soal bahasa Inggris KTSP kelas 12. Nah, saat nyari soal ini, by the way, aku juga ketemu soal yang kurikulum merdeka, dan I have to say, soal-soal di kurikulum merdeka itu bagus banget. Itu lumayan susah loh. Kalau misalnya kita lulus dari kurikulum merdeka, mungkin ya, hitungannya, um, PTE itu agak sedikit lebih gampang.
karena it requires a higher amount of knowledge gitu. Kayak knowledge kita harus lebih tinggi. Cuman at the same time, yang hidup di era kurikulum merdeka itu juga hidup bersandingan dengan AI. Jadi we cannot predict how good it actually is. Oke. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan soal berikut. Ini soal PTE. Jadi yes, writing-nya agak lebih banyak, benar. Jadi mungkin jangan fokus ke writing kirinya aja. I mean, kalau mau challenge yourself, if you want to challenge yourself, you can screenshot this. Kamu bisa screenshot ini dan coba temukan jawabannya sendiri. Oke? Nah, soal ini namanya adalah multiple choice, multiple answer pada reading section. Ini hanya sebagai contoh. Oke? I'm not going to ask you what's the answer is. Kalau kita lihat dari pertanyaannya, this is actually quite straightforward. Pertanyaannya itu cuman apa saja yang termasuk sebagai possible reason dari Viking expansion beyond their homeland. Jadi apa saja yang merupakan alasan-alasan memungkinkan terjadinya ekspansi Viking melewati tanah airnya sendiri. Gitu. Sebelumnya tadi aku ada cerita kan bahwa topik yang akan dibahas di dalam PTE itu macam-macam. Termasuklah ini. Jadi topiknya bisa sangat niche. Topiknya saja bisa membuat kita belajar hal baru gitu. Kita mungkin tidak tahu Viking itu apa. Aku nggak bohong, ada memang dari teman-teman kita yang seangkatan dengan kita juga gitu, yang bahkan belum pernah dengar kata Viking juga. Dan kita nggak bisa nyalahin juga gitu kan, because we live in a different algorithm. Semua orang sekarang hidup di algoritmanya masing-masing. I mean like, aku baru tahu kata Asbun tuh sekitar bulan September tahun 2025, aku nggak bohong, itu baru banget bener. Dan ya karena memang aku nggak main Twitter masalahnya. Jadi sekarang kita itu identitas dan bahkan pengetahuan kita itu ditentukan sama FYP kita. Jadi ya, mempelajari soal-soal seperti ini kayak PT dan semacamnya, ini bakal ngebantu kita mengetahui ilmu-ilmu yang lumayan umum. Jadi ya, itu satu hal yang perlu kita ketahui bahwa soal PTE tidak sama seperti soal pada umumnya. It requires you to really understand the text. Kalau kita nggak paham teksnya nih, kita nggak bakal bisa jawab sama sekali. Aku nggak bohong. Bahkan bisa salah pilih jawabannya. Kemudian, scoring system. Kalau teman-teman penasaran scoring system secara detailnya seperti apa, teman-teman bisa lihat QR code di sini. Kalau misalnya QR code-nya gagal, nanti infoin aku aja. Aku bisa kirimin link yang mengarahkan teman-teman kepada scoring scoring system yang benar-benar detail dari PTE-nya. Jadi ini sebenarnya cuma ngarahin teman-teman ke web PTE yang punya dokumen scoring systemnya. Nah, tapi aku akan tetap bantu teman-teman untuk memahami sedikit tentang scoring systemnya. So, seperti yang tadi aku bilang, dia nggak pakai nilai rata-rata, tapi dia pakai proporsional seperti ini. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah jumlah dan jenis soal yang ada di dalam PTE. Banyak banget. Bahkan sebelum ngajar ini aku butuh sekitar 3 bulanan cuma untuk mempelajari setiap jenis soal-soal yang ada di sini. Ini lumayan banyak. Nah, tapi teman-teman jangan takut, karena sebenarnya jenis-jenis soalnya ini tidak begitu sulit. Rata-rata skill yang mereka cek itu tetap sama. Apakah kita mampu menarik kesimpulan dari sebuah teks? Apakah kita bisa menarik kesimpulan dari sebuah audio misalnya? Apakah kita bisa membuat teks yang koheren misalnya? Apakah kita bisa mengelaborasi argumen dan semacamnya gitu? Jadi benar-benar general skill yang dibutuhkan di Australia. Jadi kalau misalnya kita nggak punya kemampuan atau misalnya skill dasar seperti ini, IELTS atau PTE itu bakal terasa lebih susah memang, gitu ya. Nah, terutama PTE, karena soal-soalnya ini bisa lebih spesifik kepada satu-satu skill tertentu. Contohnya aja deh, ada soal di dalam PTE ini yang namanya adalah describe image. Kalau teman-teman pernah nyoba soal IELTS, pasti teman-teman familiar dengan writing task 1. Oke? Writing task 1 itu adalah soal pertama di dalam soal writing. Nah, tugas teman-teman itu adalah melaporkan diagram. Di PTE juga sama, kita harus melaporkan diagram. But instead of writing it, kita harus speaking. Nah, jadi banyak orang yang tiba-tiba terintimidasi dengan ini. Aku nulis ya bingung, kok aku harus ngomong sekarang gitu. Banyak banget. So, sebenarnya nggak sesusah itu. Alasan kenapa orang tuh menganggap ini susah adalah karena mereka langsung terintimidasi dengan angkanya. Nah, sebenarnya yang harus dijelasin itu bukan cuma angka, tapi itu ceritanya. Jadi apa yang naik, apa paling tinggi, apa paling rendah. Nah, itu yang ingin diketahui sama PTE-nya.
Itu yang ingin PT itu dengar dari kita. Karena kita berusaha berkomunikasi. Oke? Kita bukan cuma baca, tapi kita menginterpretasi. Gitu. Jadi skillnya akan benar-benar sangat spesifik. Nah, untuk banyak orang ini memang susah. Tapi menurutku ini enggak. Justru, variasi soal seperti ini membantu kita untuk stay aware dalam tes tersebut. Jadi jujur aja saat aku ngerjain tes ini, aku bahkan nggak sadar kalau tesnya sudah selesai. Karena setiap kali selesai ngerjain satu jenis soal, nanti ada lagi jenis soal baru. Ada lagi tugas barunya. Dan karena ini variatif, nggak pernah membosankan. Selanjutnya, scoring AI dan human. Jadi tadi aku bilang ada penilaian dari AI. Dan juga ada penilaian dari human. Gimana cara mereka berdua ini bekerja? So, AI-nya akan menilai hal-hal seperti grammar teman-teman dan juga aksen teman-teman. Nah, oh wait, kok aksen dinilai ya? Nah, aksen tidak dinilai, oke, tapi diidentifikasi. Jadi, karena mereka ini AI, dan kita sudah tahu seberapa canggih AI sekarang ya, mereka tidak bisa melakukan kesalahan saat lagi listening to how you speak. Jadi pasti ada teman-teman yang khawatir dengan aksennya, right? I don't sound American enough, I don't sound British enough, for example, gitu kan. Nah, nggak penting kalau misalnya di soal-soal seperti PTI. Justru, karena dinilai sama AI, AI-nya bisa mengidentifikasi sekitar 126 aksen. Beda dari manusia. Satu human examiner mungkin bisa mengidentifikasi sekitar 12, right? Dan itu masih a fraction of what the AI can do. Nah, jadi hal-hal yang repetitif, hal-hal yang minor kayak gini, memang diurus sama AI. Kayak grammar juga. Tapi, kalau misalnya hal-hal seperti anomali, oke, skor-skor teman-teman yang anomali, entah teman-teman pas lagi ngomong tiba-tiba batuk gitu kan, AI-nya nggak tahu gitu, itu bakal dikirim ke human. Jadi human yang selanjutnya bakal nge-score hal tersebut. Jadi jangan khawatir, tetap ada touch of humans. Jadi menurut aku ini the best of both worlds sebenarnya. Oke? Nah, sekarang kita bisa bahas tentang scoring sistemnya. Jadi scoring system ada dua di dalam PTI. Kalau di tes-tes pada umumnya, dia menggunakan scoring system seperti ini. Kalau kita benar, dapat poin 1. Kalau kita salah, ya nggak apa-apa. Dapat commiseration aja gitu. Kayak, oh ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau misalnya di PTI, dia ada dua jenis sistem scoring. Yang pertama, scoring sistem yang tradisional tuh yang correct and incorrect. Betul dan salah gitu ya. Tapi tidak ada pengurangan nilai di soal-soal seperti ini. Dan mungkin teman-teman ingin mencatat soal-soalnya yang mana saja. Soal-soal yang menggunakan sistem seperti ini ada di answer short question, ini di bagian speaking, terus ada di multiple choice single answer, ada di reading, terus ada di highlight correct summary, multiple choice single answer, dan juga select missing word yang ada di listening. Kalau teman-teman mau screenshot atau misalnya foto silakan, karena ini lumayan penting nih. Nah, sisanya, rasa aku tadi banyak banget ya soal-soal BT itu. Iya, memang sebanyak itu. Sisanya setelah dieliminasi dari soal-soal ini, menggunakan sistem partial scoring. Jadi partial scoring ini sistem scoring yang lebih kompleks. Nah, jangan khawatir karena teman-teman tugasnya adalah mengerjakan PTI, bukan menilai PTI. Jadi bersyukur dulu sementara, oke? Nah, soal-soal sisanya ini akan dinilai dengan sistem seperti ini. Ada yang namanya sistem partial scoring yang biasanya muncul seperti di contoh describe image. Kalau di describe image misalnya bakal ada scoring konten, dan konten itu tidak boleh 0. Jika misalnya konten kita itu 0, kalian tidak akan dinilai dari segi pronunciation ataupun oral fluency. Jadi otomatis semuanya 0. Oke? Nah, soal ini bisa jauh lebih detail lagi kalau misalnya teman-teman lihat di writing. Ini kan soal describe image ya, ini speaking. Kalau misalnya di writing, ada dua hal yang harus teman-teman lihat. Pertama konten, dan kedua itu formal requirements. Formal requirements itu seperti jumlah kata. Misalnya kayak minimal harus nulis berapa banyak, terus harus dalam format apa, terus misalnya teman-teman nulisnya apakah dalam bentuk satu kalimat atau lebih dari satu kalimat atau bahkan kurang dari satu kalimat. Nah, itu semua bakal berpengaruh. Jadi pastikan penilaian konten dan juga formal requirements itu tidak 0. Jadi teman-teman tidak perlu melihat kayak dapat skor paling tingginya berapa, enggak. Teman-teman harus lihat skor 0-nya tuh kalau teman-teman ngapain. Jadi we can avoid that instead of going straight to that. Oke? Nah, dan the easiest way, cara termudah untuk menghindari scoring 0 ini selalu dengan satu hal, baca instruksi. Setiap soal itu selalu ada instruksinya, dan kalau teman-teman skip karena menganggap kayak sudah tahu skor ini ya,
apa yang harus dilakukan. Nah, aku bisa janjikan bakal ada blunder di beberapa soal. Nah, sekarang mistake terakhir yaitu not knowing the test format. Dan ini mungkin bakal jadi pembahasan paling lama karena ini nge-cover hampir seluruh bagian. Tapi I'll make sure that it's not that long, okay? So that we still have time to discuss about each of these question types. Oke, pertama, ketahui dulu bahwa PTE itu punya 3 section. Section pertama itu speaking and writing, section kedua itu reading, dan yang ketiga itu listening. Oke? Nah, mungkin ada yang bertanya nih, kenapa speaking dan writing itu digabungin jadi satu? Oke? Nah, banyak teori, tapi menurut aku ya, yang paling jelasnya aja adalah karena speaking dan writing itu adalah skill yang memproduksi bahasa, right? It's a language producing skill. Dan ini juga yang paling high stake. Ini yang resikonya paling tinggi, terutama speaking. Ya kan? Jadi sehingga saat kamu lagi duduk, hal pertama yang memang harus dikerjakan saat kamu performa lagi top gitu kan, saat device-nya juga baru selesai dicek gitu, sebelum ada technical issue dan semacamnya gitu. Inilah yang harus secepat mungkin langsung di-assess, langsung dinilai. Termasuk juga writing. Makanya mereka digabungkan menjadi satu sistem. Nah, mungkin jika masuk lagi ke dalam technicality yang lebih dalam, speaking and writing ini disatukan menjadi satu karena mereka merupakan paketan soal yang sama. Gitu. Mereka memerlukan um, scorer yang dia berasal dari human dan juga berasal dari AI. Nah, kalau misalnya reading nih, ini full AI. Karena reading rata-rata multiple choices dan fill in the blanks. Jadi ya tidak ada penilaian kualitatif sama sekali. However, for listening, ada satu soal. Namanya summary spoken text. Aku akan highlight itu nanti yang mana. Oke? Dan di situ teman-teman harus mendengar sebuah audio sekitar 1,5 menit. Terus teman-teman harus menulis sebuah summary berdasarkan audio tersebut. Nah, jadi mirip banget dengan soal writing nanti, yang namanya summary written text. Bahkan dari nama aja mirip banget, ya kan? Karena ya kurang lebih kayak adik-beradik juga mereka nih. Nah, di listening section ini, rules-nya agak sedikit berbeda dengan summary written text, yang mana nanti akan aku gunakan juga sebagai penjelasan common mistakes yang orang lakukan di jenis-jenis soal tersebut. Oke? Nah, penjelasan ini akan aku jelasin dengan membaginya di 3 section. Oh ya, mungkin satu pertanyaan lagi yang biasanya orang tanya, yaitu kenapa ada personal introduction? Oke, so personal introduction ini tidak ada skornya, jadi ini tidak akan di-score. Tapi bisa digunakan oleh institusi yang teman-teman ingin daftarkan untuk cari tahu alasan kenapa teman-teman tuh mau kuliah di tempat tersebut. Oke, jadi misalnya teman-teman mau daftar di Monash University, terus Monash udah ngasih kita LOA conditional, jadi kita cuma perlu ngambil PTE misalnya. Saat teman-teman ngambil PTE, Monash tuh bisa ngecek, walaupun aku nggak tahu gimana caranya, mereka bisa kayak hubungi PTE juga. Personal introduction teman-teman tuh seperti apa di situ. Jadi usahakan jawab sebaik mungkin. Oke, jangan cuma lalalala gitu, walaupun technically you can do that, gara-gara gak di-score gitu ya. Usahakan jangan. Usahakan jangan. Dan tidak hanya itu, personal introduction tuh bisa teman-teman pakai sebagai latihan speaking, jadi warming up sebelum masuk ke dalam speaking section yang asli. Oke? Dan itu sebenarnya terhitung sebagai common mistake yang orang lakukan, yaitu tidak menjawab personal introduction-nya. Gitu. Oke, lanjut ke speaking format. Banyak gak? Iya, banyak sekali orang langsung takut kalau udah ngelihat speaking format. Kayak, ya Allah banyak banget gitu. Oke, aku bantu ya. Sebenarnya nggak sebanyak itu. Aku akan warna soal-soal yang sebenarnya tuh sekelompok dengan dua warna yang berbeda. Merah yang aku hubungkan dengan soal-soal short responses, yang artinya responnya tidak perlu panjang-panjang. Nah, kemudian warna hijau untuk soal-soal yang responnya agak lebih panjang. Pada dasarnya lebih banyak mikirnya gitu. Yang perlu logika kognitif lah gitu. Nah, sehingga sebenarnya cuma ada 2 jenis soal. Pertama soal yang tidak banyak kognitifnya, dan yang kedua soal yang perlu banyak sekali kognitifnya. Jumlahnya banyak, lumayan. Dan yang paling banyak itu sebenarnya ini. Repeat sentence. Yang mana kalian harus nge-repeat sebuah kalimat, mengulangi sebuah kalimat persis sama seperti audionya. Kalau misalnya nggak sama persis 100%, apakah nggak masalah? Nggak masalah selama 50% audionya masih tercover. Yang nggak boleh itu diam selama 2 detik. Gitu. Kalau misalnya teman-teman diam selama lebih dari 2 detik, audionya akan langsung di-cut. Walaupun kelihatan tidak di-cut saat teman-teman lagi ngerjain soalnya,
in actual reality gitu ya, in the actual test mereka udah gak bakal nge-score kalau misalnya kita diam selama 2 detik gitu. Jadi usahakan jangan ngomong, jangan ngomong, sorry, jangan enggak ngomong gitu ya. Nah, common mistake yang orang sering lakukan di short responses pertama adalah reading too quickly. Jadi saat lagi ngerjakan read aloud, yaitu di mana teman-teman disuruh ngebaca sebuah teks, nyari-nyaring gitu ya, adalah terlalu cepat membacanya. Nah, aku nggak bohong, banyak banget orang yang bacanya terlalu cepat karena dia pengen secepat mungkin selesai atau mereka merasa bahwa waktunya itu sangat-sangat terbatas gitu. Dan ini biasanya terjadi pada level intermediate, B1 atau B2 English gitu. Try not to do that, by the way. Baca menggunakan um, ritme yang gampang dipahami sama orang. Jadi seolah-olah kita sedang membacakan sebuah berita. So, speaking quickly is not equal to fluency. Oke, kelancaran kita itu tidak dinilai dari kecepatan kita ngomong. Kalau kita misalnya dinilai dari kecepatan kita ngomong, mending ikut lomba rapping aja, ya kan? Jadi ini bukan penilaian tentang kecepatan ngomong kita, tapi seberapa jelas kita ngomong, gitu. Jadi ikutin flow seolah-olah kalian itu news anchor. Dan news anchor itu udah paling perfect dah contoh yang bisa kalian lihat. Oke, kedua, trying to memorize by words. Mencoba mengingat dengan per kata. Jadi saat kita dengar audio di repeat sentence, yaitu satu kalimat yang teman-teman harus ulangi gitu ya, kadang banyak yang mencoba langsung hafalin atau bahkan nyata semua kosakata yang disebutin. Aku janjikan itu nggak bisa. Aku janjikan itu susah banget. Oke? Kecuali kalian komputer. Jadi, jangan diingat by words. Ingatnya itu per 3 bagian. Oke? Nggak apa-apa parafrase sedikit. Saran aku jangan parafrase, tapi ya. Tapi kita ngingatnya itu per makna. Jadi jangan per kata, tapi per makna. Kalau kita mengingatnya per kata, otak kita tuh nggak mampu. Otak kita tuh nggak bakal mampu. Karena memang repeat sentence itu bukan ngetes ingatan kita, bukan ngetes kemampuan otak kita mengingat informasi, tapi kemampuan otak kita mengingat informasi yang abstrak, terus mengembalikan informasi abstrak itu ke bentuk aslinya, gitu. Oke? Jadi saat kita mengingatnya itu, kita mengabstrakkan informasi ke dalam kepala kita, dan saat kita memproduksinya lagi, kita mengingat kosakata yang sama persis seperti di audio, gitu. Dan terakhir, not reading the instruction of the question. Dan ini aku nggak bohong. Soal-soal seperti answer short question dan repeat sentence, itu penampakannya sama. Kalau teman-teman nggak lihat instruksinya, atau teman-teman tuh nggak ngeh, kalau misalnya kalimat yang diucapkan tuh adalah pertanyaan, dan ini common banget untuk student yang levelnya tuh A2, tapi mau coba ngambil PTE untuk dapat WHV biasanya. Nah, yang akan terjadi itu adalah teman-teman bakal mengira answer short question itu sebagai repeat sentence. Jadi saat pertanyaannya diucapkan, apalagi sedang paniknya, takutnya gitu kan, sedang hektik-hektiknya, pertanyaannya juga yang diulangi malah. Karena tadi udah terbiasa dengan repeat sentence, kemudian langsung dikasih answer question. Nah, jangan. Walaupun secara insting kita ngerasa kayak, oh aku harus langsung ngomong nih gitu. Jangan. Oke? Answer short question membutuhkan teman-teman untuk jawab pertanyaannya secara simple. Jadi misalnya pertanyaannya seperti ini. How many years are in a decade? Jawabannya adalah 10, ya kan? Berapa banyak tahun di dalam sebuah dekade? Jawabannya adalah 10. Jawabnya cuma 10 aja. Kalau mau lebih, ya paling 10 years, gitu. Nah, itu untuk soal-soal yang ada di short responses. Kalau di long responses, long responses itu punya satu hal yang sama, yaitu note-taking. Kalau kita sedang di soal-soal seperti long responses, kita sering banget mau nyatet semua hal yang diucapin sama speaker. Saran aku jangan. Oh, sorry. Alhamdulillah. Sorry. The weather. Saran aku jangan catat semua kosakata yang diucapkan sama speaker. Karena kalian bukan AI, right? So try to take notes by your understanding. Kita tuh bukan nge-transcript. Kita bukan nge-transcribe what the speaker is saying. We're translating. Jadi yang teman-teman catat tuh sebenarnya adalah kata-kata yang membantu teman-teman tuh paham dengan teksnya. Gitu. Jadi karena teman-teman tuh paham, udah punya parafrasenya sendiri, udah punya kosakata sendiri yang bentuknya lebih simpel, baru teman-teman tulis di catatan teman-teman. Dan itu pun biasanya cuma 2 atau 3 kata. Gitu. Jadi jangan terlalu banyak nyatat. Karena kalau kita fokusnya nyatat, what would end up happening adalah
teman-teman malah berfokus untuk mencatatnya, bukan memahami teksnya. Jadi untuk soal-soal seperti retail lecture, summarize group discussion, that's a no-go. Udah pasti gagal. Gitu ya. Karena mereka membutuhkan teman-teman untuk benar-benar paham audionya ngomongin apa. Kedua, speaking based on the words noted. Kalau teman-teman udah nyatet, terus cuman berusaha menyebutkan kata-kata yang teman-teman catat gitu ya, itu balik lagi ke read aloud, artinya we're not speaking. Jadi when we're speaking, kita ada structure grammarnya memang. Dan grammarnya nggak usah yang sulit-sulit amat, kita pakai grammar simple aja, bisa. Subject, predicate, object. This audio is talking about, nah sebutin catatan kamu. This topic is good because, dan satu sentence juga. Jadi gunakan sentence-sentence yang simple. Kalau bisa berpikirnya tuh per sentence saja, nggak usah kayak full kayak satu paragraf. We're not in that level yet, ya kan? Kita bukan native speaker, kita juga bukan someone who's been speaking like for 15 years and or so gitu. Jadi kita speak with our capacity aja dulu. Know your limit lah pada dasarnya. Oke, kemudian speaking too quickly juga sama, jangan baca terlalu cepat, terutama kalau di soal-soal seperti describe image dan juga retail lecture, karena pasti bekejar banget dengan waktu. Terus terakhir, focusing too much on details. Ini biasanya terjadi saat di describe image. Kalau teman-teman terlalu fokus dengan detailnya, teman-teman akan lupa untuk menceritakan the general idea-nya. Itu sebenarnya yang paling penting. Oke? Selanjutnya kita bisa move on ke writing section. Di writing section, easy cuma ada 2 jenis soal. Yang pertama itu summarize written text, yang aku bilang bakal mirip sama seperti di listening section, summarize spoken text. Di sini biasanya banyak sekali orang yang tidak baca instruksinya di sini, ya kan? Nah, di sini ada satu instruksi di mana teman-teman harus tulis in one sentence. Nih, kalau mau di zoom silahkan lihat. Dan one sentence itu apa? One sentence itu bukan satu kata. One sentence itu bukan cuma kumpulan kata tanpa titik, tapi one sentence itu adalah satu klausa minimal ya, minimal satu klausa yang memiliki ide yang lengkap dan ada titiknya. Jadi kok teman-teman lupa kasih titik, that's a zero. Otomatis zero formal requirements-nya. Dan ingat, penilaian soal-soal ini, terutama sisanya ya selain yang correct and incorrect soal tadi itu tadi. Untuk soal-soal seperti summary written text dan semacamnya, akan ada, bukan pengurangan nilai, sorry, akan ada sistem partial scoring di sana. Di mana jika kita zero di salah satu traits-nya, scoring di bawahnya tidak akan terbuka. Oke? Tapi generally ya memang cuma konten dan formal requirement saja. Gitu. Jadi kalau misalnya grammarnya zero gimana? Nah, grammar zero nggak ngaruh, jujur menurut aku nggak. Dan di dalam scoring guide-nya juga enggak. You guys can check that on that QR code juga nanti. Kalau misalnya mau cek. Nah, kedua, copy and paste. Ini common bagi teman-teman yang belajar PTI-nya tuh otodidak. Pasti sumber utamanya adalah YouTube, ya betul, YouTube yang ada tutorial Indianya itu yang biasanya selalu ngasih template. Dan kalau kita lihat videonya itu uploadnya itu kayak 5 jam sekali gitu, atau 5 hari sekali, atau 1 hari sekali ya. Pokok sering banget dia upload. Nah, those kind of videos are helpful karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita latih di sana. Nah, tapi hati-hati saat memilih template yang diajari sama mereka. Karena beberapa template itu sebenarnya justru bakal menjerumuskan kita ke nilai 0. Terutama template yang ngomongin tentang kayak copy paste. Oke? Kalau kita template-nya itu atau menjawab soalnya dengan cara copy and paste, cuman ngambil kalimat pertama, tambahin and, habis itu kalimat terakhir gitu ya, kita 50-50 bakal dapat atau enggak teksnya. Oke, kalau kita hoki banget, summary kita tuh bakal masuk akal. Hoki banget. Tapi rata-rata PTI itu selalu memperbarui soalnya. Dan bahkan mereka tuh sebenarnya sudah tahu kalau ada template seperti itu yang beredar. Jadi, sekarang mereka tidak meletakkan kalimat pentingnya itu di kalimat pertama. Biasa mereka letakkan di kalimat ketiga, kalimat keempat, atau bahkan berserakan di dalam satu paragraf. Jadi kita harus benar-benar mengambil kesimpulannya di satu paragraf tersebut. Oke? Dan yang terakhir, dan ini juga tetap berhubungan dengan copy and paste, yaitu tidak melakukan parafrase. Usahakan untuk selalu parafrase summary teman-teman. Kalau misalnya nggak diparafrase, itu bakal mempengaruhi ke nilai. Karena tidak dianggap sebagai summary. Itu namanya copy and paste. Oke? Kemudian essay. Oke, essay ini, I understand that you only have like 20 minutes to write it down, right? And you'll have to write down like 200 words.
ya kan? Nulis 200 kata dalam waktu 20 menit. It sounds impossible, tapi enggak, percaya deh. Jadi banyak sekali yang uses this excuse to not plan at all. Jadi tidak merencanakan apapun sebelum nulis. Saran aku jangan, selalu rencanakan kamu mau nulis apa di dalam sebuah esai. Oke? Dan biasanya plan paragraf body 1 kamu mau bahasnya apa, dan paragraf body 2 kamu mau bahasnya apa. Oke? Selalu pastikan ada 2 topik yang dua-duanya ini independen, tapi bisa saling mendukung. Gitu. Contoh misalnya nih, kita ambil soal esai di sini. Education is a critical element of the prosperity of any nation. Edukasi adalah elemen paling kritikal pada kesejahteraan di bangsa manapun. The more educated the people in a country, the more successful their nations become. Semakin terdidik masyarakat di sebuah negara, maka akan semakin sukses bangsa tersebut. Discuss the extent to which you agree or disagree with this statement. Support your point of view with reasons and or example from your own experience or observations. Jadi ingat tuh kita boleh ceritain berdasarkan observasi kita dan experience kita. So you don't need to remember a lot of facts. Kita nggak perlu mengingat banyak sekali data dan fakta. Oke, pakai observasi kita aja nggak apa-apa. Nah, tapi sekarang kalau kita bagi jadi 2 poinnya, gimana? Pertama, tentukan dulu apakah kamu agree or disagree on this topic. Bahwa semakin pintar sebuah masyarakat, maka semakin sukses negara tersebut. Aku ada example, ternyata example-nya aku mau ambil di Japan, Korea, and China. I think these 3 countries are the easiest to use juga gitu kan, karena kita selalu semua orang tuh juga universally agree gitu ya, karena sistem pendidikan mereka tuh salah satu yang terbaik, ya kan? And at the same time, selain sistem pendidikannya tuh juga sangat Spartan gitu ya, kuat banget, orang-orangnya juga sangat-sangat kuat, apalagi di dalam STEM gitu. Nah, secara akademik. Jadi, aku bisa bahas tentang example-nya. Aku akan bahas tentang Japan misalnya, atau China. Kalau misalnya aku sadar bahwa, aku nggak bisa pakai satu contoh aja, aku kurang kata. Pakai aja 2, Japan and China, Japan and Korea. Either one that you believe is easier to explain for you. Jadi targetnya juga menjelaskan yang mana yang lebih gampang. Tapi karena ingat, ini adalah example, gunakanlah ini sebagai body 2. Oke? Nah, body satunya apa? Body 1 kita atau isi pertama kita, paragraf keduanya itu, kita ngebahas tentang why atau how education should be. Kita bisa ceritain kayak pakai how atau pakai why. Bisa bikin pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Atau enggak what. Nah, jadi banyak sekali caranya. Tapi intinya sudah harus ada topik ini sebelum kita mulai nulis. Jadi sebelum nulis apa-apa udah harus tahu mau nulis apa di paragraf body 1 dan paragraf body 2 apa. Oke? That which leads us to the second tips atau second common mistake, yaitu tidak menggunakan paragraf sama sekali. Banyak banget, aku nggak bohong, kayak 1 paragraf habis gitu. 1, sebagai tutor aku susah nilainya. Kedua, walaupun ini bakal dinilai sama AI, kita harus tetap proofreading kan setelah kita nulis. Dan itu wajib. Nggak ada tulisan yang sekali tulis langsung jadi bestseller gitu, masuk Gramedia. Nggak ada. Ya kan? Setiap tulisan, setiap buku itu pasti menjalani proses entah ratusan atau bahkan mungkin ribuan, aku nggak tahu. Maybe ya. Ribuan kali atau ratusan kali editing dari editornya. Ditolak berapa kali naskahnya. Ya kan? Nah, itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus pastikan tidak ada spelling yang salah, tidak ada penggunaan huruf kapital yang salah, dan apalagi seperti soal sebelumnya, punctuation. Banyak banget yang lupa kadang kasih titik. Ya kan? Sama bahkan di dalam soal esai. Banyak banget yang udah nulis esai, udah selesai 1 paragrafnya, setelah dilihat, itu bukan 1 paragraf, itu 1 kalimat. Karena setiap poin diselesaikannya dengan koma ternyata. Nah, bisa saja seperti itu. Dan ingat, paragrafnya itu generally ada 4. Di esai manapun biasanya ada 4. Ada introduction, ada body 1, body 2, dan akhirnya conclusion. Apakah boleh bodinya sampai 3? Boleh. Tapi jangan kepanjangan. Karena ingat, selain ada minimal kata, ada maksimalnya juga 300 kata. Oke? Jadi ingat, tolong planning, tolong paragrafnya dipakai juga, kasih spasi antara 1 poin dengan poin lainnya, karena teman-teman harus proofreading kan. Kalau misalnya kita nggak kasih paragraf, teman-teman bakal harus baca dari awal sampai akhir juga kalau mau ngecek poin-poin tertentu.
Oke ya. Dan terakhir, please proofreading. Terakhir, second to last. Dua sebelum terakhir, reading section. Oke, reading section juga sama seperti speaking sebenarnya. Aku bisa bagi ini jadi dua jenis. Pertama yang fill in the blanks. Oke. Dan kedua, yang multiple answer. Nah, kok reorder paragraf aku masukin sebagai multiple answer? Karena kalau aku pindahin ini jadi kategori ketiga agak lebih susah. Kedua, sebenarnya kita sama. Kita melakukan hal yang sama di reorder paragraf. Kita membaca satu persatu kalimatnya dan menentukan yang mana harus jadi kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Kayak gitu. Jadi karena it requires the same cognitive skill, ya udah aku kategorikan sama aja gitu. Nggak usah dibikin ribet. Oke, untuk di reading section nggak terlalu banyak common mistake-nya. Biasanya orang itu menghabiskan terlalu banyak waktu di beberapa question type. Typically, di fill in the blanks. Aku nggak bohong. Kayak aku pun juga sama. Karena fill in the blanks dari order paragraph, by the way, sorry. Itu banyak sekali skor yang bisa kita dapetin. Kayak, look at that, ada 5-6 questions, right? And di masing-masing question ini ada sekitar 5 question juga. Jadi ada 5 question yang harus kita pilih. Dan kadang kita pilih pilihan A, kita cek lagi, kita mundur, kita baca kalimatnya, make sense ya. Pilih lagi satu kata yang berbeda, mundur lagi, oh wait, ini juga make sense. Dan cek lagi yang ketiga, wait, ini juga oke nih, ini juga sounds good. Nah, ternyata kita sadar grammar kita nggak bagus. Nah, so, saran aku, kalau misalnya kita sadar grammar kita not really the best gitu ya, try not to prioritize the fill in the blanks dulu. Gitu. Usahakan untuk jawab masing-masing soal ini sekitar 1 menitan saja. Karena waktu di dalam reading section itu dinilai dalam satu section. Jadi begitu teman-teman tank ngerjain fill in the blanks, 25 menit akan dimulai. Gitu. Dan ya rata-rata waktunya 25 menit. Nggak banyak. Oke, pesan selanjutnya. Menentukan jawaban di multiple answer. Jadi ada soal yang namanya multiple choices, multiple answer. Di mana teman-teman harus menjawab lebih dari satu pilihan ganda. Oke, soalnya satu, tapi pilihan jawabannya ada 2. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya adalah soal yang tadi aku tunjukin tentang Viking. Oke, aku akan mundur lagi sedikit dan tunjukin teman-teman gimana bentuk soalnya. Nih, jadi misalnya nih, jawaban dari soal ini, kalau misalnya teman-teman ada yang udah screenshot dan coba pilih jawabannya. Jawaban pertamanya adalah ini, B, dan yang kedua itu ada di E. Jadi jawaban kita harus ada 2, seperti ini. Kalau cuma 1, apa yang terjadi? Tapi betul, gitu ya. Dapat poin 1. Nah, tapi kalau aku jawabnya 1, aku jawabnya 2, tapi satunya salah, misalnya aku pilih C, nah, ini minus 1. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Kalau kita milihnya benar, kita dapat poin. Tapi kalau kita milihnya salah, kita dapat minus di sini. Jadi saran aku, di reading multiple answer, yang jawabannya bisa lebih dari 1 itu, teman-teman jangan pilih kecuali memang ada bukti jawabannya. Oke? Nah, dan ini biasanya juga bisa menyebabkan orang lebih lama di dalam reading section. Hati-hati, banyak sekali distraktor di sini memang. Oh wait, this is still writing. Oh, oke, sorry. Nah, ini dia balik lagi. Terakhir, not reading through the reorder paragraph. Reorder paragraph itu adalah soal di mana teman-teman harus menyusun sebuah kalimat menjadi paragraf yang koheren, logis, masuk akal gitu. Kadang kita milihnya cuma berdasarkan beberapa kata, tapi kita tidak paham satu kalimat itu ngomongin apa. Nah, itu yang menjadi penyebab reorder paragraf kita sering salah. Oke, teman-teman bisa cek tuh. Kalau misalnya teman-teman latihan pakai Lumeka atau misalnya pakai Alpha PTI atau biasanya orang pakai App Uni juga, Guruli gitu ya. Rata-rata reorder paragraf itu salah karena kita nggak baca kalimatnya secara uh, komprehensif gitu. Kita nggak mengcomprehend the text, but instead we're looking through some words aja. Ingat, ini terus komunikasi. Selanjutnya, dan yang terakhir. Aku minum dulu.
Sorry. Lihat jumlah soal listening langsung batuk aku. Apalagi kalian misalnya belum pernah ngambil tes PTI ya. Oke, tes listening itu nggak susah jujur. Justru menurut aku sebanyak-banyak ini gitu ya, aku rasa waktunya bahkan tetap tidak cukup gitu. Karena kita ngerasa kayak mau ngerjain masing-masing soal ini secara mendalam gitu. Oke, mulai itu bahasa-bahasa jilat soalnya. Ngapain ngejilat soal? So, soal-soal di PTE seperti ini di listening section cuman bisa dibedain menjadi beberapa kategori. Pertama, summary spoken text. Ini soal tersendiri, beda sendiri, bahkan jumlahnya cuma satu. Kalian akan diberikan waktu 10 menit untuk dengar audio dan nge-summarize dalam bentuk 50-70 kata. Nah, bedanya dengan saudaranya di writing, di sini kalian boleh nulis lebih dari satu kalimat. So, write yourself out. Terserah banget nulisnya. Oke? Tapi pastiin memang sekitar 50 kata saja. Gitu. Dan ya, tapi tetap ngaruh. Kalau nggak ada titik, tetap dianggap nggak ditulis. Oke? Jadi pastiin tetap ada titik. Kemudian, yes, ada multiple answer. Ada juga single answer, sama seperti di dalam reading section. Terus ada fill in the blanks. Tapi di sini kita tidak melihat grammar, kita dilatih dari segi spelling. Jadi pastiin spelling kita benar. Oke? Nah, untuk teman-teman yang misalnya suka banget dengan multiple choices, tenang. Multiple choices di listening section itu banyak banget. Satu, ada multiple choices single answer. Ya kan? Terus ada multiple answer. Terus ada highlight correct summary, di mana kalian akan dengar audio, terus pilih A, B, C, D, yang merupakan summary terbaik dari audio tersebut. Kemudian ada select missing word, di mana teman-teman akan mendengarkan audio yang terakhirnya itu disensor, dan teman-teman harus pilih satu kalimat yang cocok untuk melengkapi audio tersebut. Kemudian ada soal yang mirip banget dengan speaking section repeat sentence. Teman-teman harus dengar audionya dan menulis sama persis seperti di audio. Nah, bedanya apa sekarang dengan repeat sentence? Repeat sentence kan kita ngomong. So, for example, if I heard the word conflagration, misalnya, ada kata conflagration gitu kan, aku tinggal ngomong aja. Bahkan kalau aku nggak tahu tulisannya seperti apa atau artinya apa, I can just say conflagration. Gitu kan? Mentok-mentok agak sedikit butchered, pronunciation kayak conflagration, atau conflagration, right? Gak apa-apa. Nah, sekarang kalau di write from dictation, you need to know how it spells. Semua hurufnya bakal berpengaruh. Jadi ini juga mempengaruhi writing score kita nanti. Oke? Terus ada highlight incorrect words. Hati-hati dengan highlight incorrect words, karena di soal ini ada pengurangan nilai. Di sini soal-soal, di sini teman-teman akan dengarkan sebuah audio yang membaca sebuah transkrip. Dan transkrip itu harus kita pilih katanya yang tidak sesuai dengan audio. Kalau kita pilihnya sembarangan, itu bakal dianggap sebagai -1. Saran aku, klik yang teman-teman memang benar-benar dengar berbeda dari audio. Sorry. Oke, secara umum, listening section itu ada 3 common mistake-nya. Sama seperti di speaking, ada orang yang suka banget nyatet segala hal. Try not to do that, oke? Catat seperlunya saja, catat yang bisa kita pahami, jangan catat setiap kata. Karena cuma nyatet katanya saja, bukan berarti kita bisa menjelaskan kembali teks tersebut, atau bukan artinya kita paham teks tersebut. Dan kali ini lebih penting di listening section, karena kita tidak bisa survive, kecuali benar-benar paham soalnya apa. Ya, tapi technically teman-teman bisa kayak cap-cip-cup sih, bisa. Tapi ingat, ada pengurangan nilai. Right? Jangan lupa ada soal yang namanya multiple answer. Ya kan? Soal-soal seperti ini, ingat bakal mengurangi nilai kita. Aku udah melihat banyak sekali test taker dan juga murid yang skornya itu jelek di listening dan juga reading, bukan karena readingnya jelek, tapi dia terlalu nge-rush when it comes to listening and also reading. Kalau speakingnya oke, yang harusnya lebih susah gitu kan daripada reading dan listening. Nah ternyata karena mereka nggak mau lama-lama baca, nggak mau lama-lama listening. Jadi mereka langsung pilih aja jawabannya gitu. Nah terakhir, choosing answers based on the words mentioned. Aku nggak bohong, PTE dan IELTS itu jahat kalau udah bikin soal-soal listening. Mereka suka masukin kata-kata yang niche menurut kita. Yang menurut kita tuh kayaknya, aku dengar nih, ini pasti jawabannya gitu. Jangan jawab kalau kita cuma dengar katanya. Kita harus jawab berdasarkan makna yang diucapkan sama speakernya. Gitu. Kalau kita nggak milih suatu jawaban,
tapi alasannya tanyain sendiri gitu ya, tanyain kepada diri sendiri itu kayak aku milih ini karena apa ya? Oh, aku ada dengar kata hotspot misalnya di dalam audio. Most likely itu sengaja diletakkan sama PTE-nya sebagai distraktor dan itu memang bagian dari tes. Apakah seseorang bisa menghindari distraktor atau enggak? Gitu. Jadi itu termasuk sebagai kualitas kita sebagai good listener atau good reader. And that is the end of the common mistake presentation. Apakah ada pertanyaan? And do we even still have time for that? Yes, we are. Jadi buat teman-teman yang pengen punya pertanyaan, boleh banget. Oke, kita lihat di Kak, ini nanti ada recordnya ya, karena saya sedang double Zoom meeting. Nanti bakal kita upload di YouTube ya, Kak. Nanti bakal kita bagiin linknya di grup. Oh, Jadi, better. don't worry. Bakal kita bagiin. Alright, teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Gimana? Anyone wanna ask anything about PTE? Karena ini kesempatan yang bagus banget guys. Soalnya kalian bisa bertanya dengan PTE Academic Trainer, tutor Bansa udah 2 tahun dan punya skornya 90. Oh, oke. Ada pertanyaan nih dari Kak Reza. Kak, jika dirasa kita kurang nyaman karena speaker atau headphone ada berisik, apa boleh kita minta ganti headphone-nya? Ini pas di real test ya. Sebenarnya tergantung tes centernya, tapi um, secara hukum boleh harusnya. Secara hukum boleh. Maksud aku Beneran ya? kayak, iya kan? Kita udah bayar tesnya, kita sudah komit mengambil tesnya juga. Kalau misalnya headphone-nya itu tidak apa ya memenuhi standar, makanya kita boleh minta penggantinya. Tapi kemungkinan besar interpretasi kita terhadap kayak wah headphone-nya nggak enak kayak gitu ya, bisa macam-macam. Kalau misalnya kita merasa tidak aman, tidak nyaman karena ruangannya terlalu berisik, nah itu sebenarnya bukan salah kita, itu salah orangnya. Jadi yang perlu diperbaiki bukan headphone-nya yang ada noise cancelling dan semacamnya gitu, tapi yang kita minta adalah orang di sebelahnya untuk dikasih tahu untuk tidak terlalu berisik. Oke, nilai aku di speaking itu 90. Tapi saat aku lagi speaking test, aku nggak bohong, mungkin aku juga nggak tahu namanya siapa, mungkin who knows, mungkin ada di sini juga orang itu. Dia teriak, dia nggak baca, dia nggak read aloud, dia teriak. Aku nggak bohong, aku ada berapa kali kayak mau ngetuk apa boxnya itu cubicle-nya karena saking berisiknya saat dia ngomong. Tapi nggak apa-apa, that's part of the test juga. Jadi memang saat kita lagi test speaking, if it helps gitu ya, tutup headsetnya, pegang headsetnya kalau bisa. Fokus what's in front of you, oke? Dan kalau misalnya sebelum tes, bahkan what's going to be much better adalah if you can practice it, kalau kamu bisa latihan in front of a TV. Hidupin TV di tengah-tengah keluarga gitu, baca, read aloud, dan aku yakin aku bisa janjiin ini you will not have what we usually call as demam panggung gitu. Karena aku nggak bohong, saat berdiri di depan komputer itu, sorry duduk ya, saat duduk di depan komputer itu ngerjain tes, itu sama persis rasanya kayak berdiri disuruh stand up tiba-tiba. Aku nggak bohong, sama persis, debarnya sama gitu. So ya, mengurangi mental affective filter seperti itu tuh penting banget. Jadi kalau bisa tes dulu headphone-nya itu tidak nyaman karena barangnya atau orangnya ribut atau mikrofonnya terdengar tidak jelas. Nah, untuk mikrofon yang tidak terdengar jelas, usahakan mikrofonnya jangan diletakin pas di depan mulut, turunin sedikit. Oke? Nah, dan gimana cara menilai mikrofonnya itu sudah oke atau belum? Nanti kita bakal diberikan sesi untuk ngecek mikrofon kita sudah oke atau belum. Jadi pastikan kita ngomong, suara kita jelas. Kalaupun masuk suara orang lain, itulah fungsi personal introduction kita. Mereka akan ngecek yang mana suara kita, yang mana suara orang. Of course, suara kita harus lebih nyari. Oke? Jadi ngomongnya nggak perlu teriak, ngomongnya boleh pakai intonasi yang sedang aku pakai sekarang ini clear gitu ya. Nggak teriak, tapi ngomongnya lumayan jelas. Dan itu yang harus dicari. Kalau ngomong jangan bisik-bisik. I know it's difficult, it's not part of our routine gitu ya. But that's the demand of the test. Gitu. Kalau kita berpikir kayak "Ya, sehari-harinya kan aku nggak gini, aku nggak ngomong seperti ini. Memang sehari-harinya kita ngerjain udah paragraf, enggak kan? Memang sehari-harinya kita juga baca
artikel tentang Viking, for example. Enggak juga. So, just for that session, kita bisa coba do something else yang di luar kebiasaan kita, kayak gitu. Oke? But to summarize the answer, ya seharusnya boleh minta kayak apakah ditenangin orang di sebelahnya gitu biar nggak tantrum teriak-teriak kayak gitu, atau boleh minta headphone yang berbeda. Kalaupun tidak diberikan headphone yang berbeda, usahakan memang mikrofonnya di lokasi yang tepat. Oke? Semoga menjawabkan. Sayangnya kita belum punya kontrol atas test center sih ya. Jadi, tapi kita planning ada bikin test center memang. Jadi, kalau untuk hal-hal seperti ini sih, Spoiler, iya ya. spoiler tuh, Udah, Sar. bukan spoiler sih, ini kan udah lama memang, Oh Kak. ya, benar, Maksudnya, Sar, benar, Sar. iya kan kita masa nyediain lesnya tapi tidak nyediain test Benar centernya juga. banget. Karena susah loh kalau misalnya habis les, terus mau lihat tempatnya seperti apa gitu kan, pasti susah. Pasti lebih enak kalau misalnya satu tempat aja gitu. Benar Jadi ya masih banget. planning, moga aja lancar semuanya gitu ya. Selanjutnya, True, Kak true. Christian, menu latihan harian yang baik seperti apakah? Apakah benar kita harus memprioritaskan soal-soal yang memberi poin terbesar dulu ya? Menunya sih mungkin ya lebih bernutrisi ya gitu, kayak di Scrap Image itu nutrisinya besar banget, proteinnya lengkap banget menurut aku. Nah, em, tapi ya betul. Table yang tadi aku tunjukin, yang banyak sekali jenis soal yang presentasinya macam-macam itu bisa jadi guidance utama kita untuk soal-soal yang perlu kita latih. Oke? Tapi jangan anggap itu sebagai kayak oh ada satu soal yang aku perlu latih dan itu aja dan akhirnya selesai. No. Tergantung goal kita apa. Menurut aku kalau goalnya um, untuk dapetin 30 atau 40-an gitu ya, benchmarknya itu bisa dilihat dari how long can we speak, how clear are we speaking gitu, apakah vocabulary-nya cukup untuk membaca teks tanpa kebingungan secara keseluruhan kayak gitu misalnya. Nah, itu udah cukup pasti dapat 40-an. Oke? Dan bisa nulis 200 kata walaupun coherence-nya itu putus nyambung gitu, kayak hubungan pas lagi SMP misalnya. Nah, jadi untuk menu latihan hariannya, jadi ada ada dua phase yang perlu dilakukan, Kak Christian. Pertama, assessment dulu. Coba ambil mock test, coba kerjain tesnya, dan temukan soal mana yang skornya itu paling rendah. Biasanya bisa Kak Christian lihat juga di analisis soalnya. Atau bahkan lihat secara kualitatif aja, kayak lihat aja ke pengalamannya gitu, ngerasain kayak, oh, aku tadi susah soal yang ini. Aku susah soal yang ini. Nanti temukan tuh listnya, di list aja. Dan nanti Kak Christian bisa tentukan apakah aku harus ngeprioritaskan soal-soal ini atau enggak. Berdasarkan tabel persentase tadi itu. Oke? Tapi generally, kalau misalnya mau naikin speaking, describe image, retail lecture, summary scope discussion. Kalau mau writing, dua-duanya. Tapi um, write essay paling tinggi sebenarnya. Kemudian kalau untuk di reading, pastikan tidak menjawab soal yang salah di dalam multiple answer, dan pastikan fill in the blanks dari order paragrafnya 50% ditemukan jawabannya. Kemudian untuk listening section, summary spoken text tidak boleh tidak boleh salah, ikuti aturannya semua 50 kata. Terus highlight incorrect words-nya tidak salah jawabannya. Terus multiple answer juga jawabnya satu pun tidak apa-apa, asalkan tidak ada pilih yang salah, karena itu mengurangi nilai. Kemudian di write from dictation ada sekitar satu atau dua soal yang bisa kita pilih. Oke? Karena itu persentase skor paling pentingnya. Write from dictation juga mempengaruhi writing. So that's also part of the consideration. Oke? Next, Kak Val. Kak, nanti disediakan kertas atau lainnya untuk take notes? Yes. Tapi bukan benar-benar kertas, dia seperti kertas laminasi. Kertas laminasinya itu nanti bisa kita pakai untuk, bisa kita coret-coret menggunakan spidol mini gitu, spidol untuk gambar kalau nggak salah. Dan itu nanti bakal bisa dihapus sama invigilatornya, penjaga tesnya. Tapi kita nggak bisa menghapusnya. Tapi tenang, halamannya banyak, sekitar kayak 5 atau 4 gitu kalau nggak salah. Aku lupa, aku nggak ngitung juga. But so far sih aku cuma menggunakan sekitar 3 halaman. Dan itu cukup banget menurut aku. Dan besar loh, lumayan. Kayak sekitar ukuran B5 mungkin. Hopefully that answers. Kak Kevin, permisi Kak, saya izin bertanya bagaimana mengatasi apabila tidak mengetahui makna dari gambar tersebut? Apakah ada kata kunci yang harus kita ambil Kak? Thank you. Ada structure yang bisa kita selalu follow, yaitu introduction, terus body, terus conclusion. Nah, itu kan strukturnya essay ya. Ya, semuanya sama sebenarnya. Cuman kemampuan kita mengadaptasi informasinya lagi. Nah, di dalam describe image, 3 hal yang perlu kita perkenalkan di introduction. Pertama, jenis diagramnya. Oke?
Dan ini bukan karena bakal nambahin skor kayak otomatis, oh dia ada nyebut diagramnya nih, langsung dapat skor gitu. Enggak. This to helps you. Ini bakal membantu kita untuk tidak diam. Oke, musuh terbesar di describe image itu saat kita diam, panik karena nggak tahu itu diagram apa atau dia sedang menyampaikan apa. Oke, jadi yang kita lakukan pertama adalah sebutin nama diagramnya, sorry, jenis diagramnya, terus judul diagramnya, parafrase sedikit juga boleh, terus dari tahun berapa sampai berapa, kalau ada, kalaupun nggak ada, cari variabel yang berbeda. Warna pun nggak apa-apa kalau misalnya kita benar-benar kehabisan ide, gitu ya. Dan stop. Jangan terlalu lama, kasih pause sekitar 1 detik gitu, nggak apa-apa, tarik nafas. Baca secara perlahan. Ini yang biasanya bikin orang itu panik saat describe image. Mereka ngomong secepat mungkin gitu. Saat kita lihat overview-nya secara garis besar, pasti ada yang tertinggi, ada yang terendah, ada yang naik, ada yang turun gitu ya, dan ada pasti kelihatan kayak ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Itu yang selalu bisa kita pakai untuk jelasin sebuah diagram. Oke, fokus ke tujuan dari diagramnya. Kalau misalnya diagram itu tidak bisa kita jawab, gimana? Tenang, ada 6 soal diagram. Describe image itu ada 6 soal. Dan aku saja, jujur, agak agak blunder di soal describe image aku yang pertama. Jadi aku kayak ada beberapa poin yang aku kurang yakin gitu nyebutnya gitu kan. Dan pronunciation aku agak sedikit butcher juga karena agak terkejut tuh ketemu diagram itu. Tapi di diagram selanjutnya aku bisa make sure that it doesn't happen anymore gitu. Jadi fail once nggak apa-apa, next time-nya lebih better gitu. Nggak boleh kegagalan yang sekarangnya itu kita bawa sampai ke soal-soal selanjutnya. Oke, wow, banyak banget ternyata. Biasanya cuma satu atau dua. Oke, aku coba ngomong secepat mungkin. Oke, halo Kak Mega. Kalau kemampuan Inggrisnya masih B1, butuh waktu berapa lama untuk mencapai target skor yang pas KKM misal? Oke, KKM-nya berapa dulu? We need to know that. Karena kayak yang tadi aku bilang, sebenarnya dapat skor 10 pun hitungannya udah ya selesai tesnya gitu. Karena setiap kali kita ngambil PTE test itu pasti ada tujuan, entah itu kuliah atau misalnya visa kerja. Visa kerja butuh skor yang berbeda, kalau misalnya kuliah juga butuh skor yang berbeda, kalau misalnya mau skor yang aman di semua um, di semua sektor gitu, cari yang skornya 90 gitu ya. Pasti itu udah aman di mana-mana. Tinggal tinggal dokumen-dokumen sisanya aja. Tapi sir kok masih di Pontianak ya? Karena nggak ada yang butuh international graduate gitu, masih susah. Nah, doain aja bisa keluar. So, selanjutnya kalau misalnya, oh ya waktunya, sorry. Kalau untuk waktu tergantung seberapa banyak waktu yang bisa Kak Mega habiskan untuk belajar. Jadi belajar bukan cuma menghafalkan vocabulary, tapi sama juga seperti yang tadi aku ceritain, yaitu reading literacy. Jadi tingkatkan bacanya. Baca teks bahasa Indonesia juga boleh, at the same time juga baca teks bahasa Inggris. The best way to learn sebenarnya adalah um, untuk coba kerjain satu soal, jawab, gitu kan? Atau baca aja satu teks atau 3 soal gitu, biarin selama 1 hari dan coba baca lagi teks yang sama. Artikan satu persatu gak apa-apa, atau cari maknanya atau seperti apa gitu ya. Tapi generally tetap tingkatin konsumsi konten kita terhadap bahasa Inggris. Gitu. Oke, ada lagi um, satu pertanyaan lagi Kak Reza. Di real test kurang lebih sama gak ya urutan soalnya kayak di Uni? Yes, sama persis. Gak ada bedanya. Karena rata-rata third party test itu dia berusaha menyamakan dengan si actual simulation test. Oke. Terakhir, pengguna Zoom mulanya mendapatkan poin buat luar SDOWHV kira-kira sulit gak ya kalau masih level A1 sampai 2? Ya, jujur aja ya, level A1 sama A2 itu pasti sulit. Tapi rata-rata murid yang aku handle itu level itu. Jadi bahkan ada yang um, the word fire aja pun nggak tahu gitu misalnya. Aku nggak bohong, bahkan ada yang levelnya seperti itu, benar-benar baru banget terhadap bahasa Inggris. Jadi, apakah impossible? Kalau pertanyaannya apakah impossible? No, it's not impossible at all. Yang dibutuhkan untuk STUWHV itu adalah 24. Dan 24 itu kecil banget, aku nggak bohong. Standarnya lumayan rendah di situ. Karena mereka cuma butuh orang yang bisa kerja lapangan. Jadi mereka tidak butuh orang yang bisa engage in the debate misalnya atau hold a meeting misalnya gitu. Enggak, intinya yes, no, I don't want to, I'm sick, I want to eat gitu misalnya. Si simple itu aja. Oke. But balik lagi, bahasa Inggris itu bukan sebatas kayak hafal vocabulary, but it's more about communication. Oke. B1 itu sekitar 30-an, tapi pastiin memang skornya 30-an di PTE ya, Kak Mega. Karena B1 bisa saja terlihat lebih tinggi. Contoh misalnya ngambil um, tes di English first.
Itu kan ada tuh English First Web yang biasanya kita pakai juga tuh. Oke, yang tes gratisan itu. Dan biasanya lebih lebih tinggi dari skor yang memang diberikan sama IELTS 1 PTE. Jadi usahakan itu tuh berdasarkan hasil tes aslinya. Apakah dia dapat B1 atau enggak. Biasanya cukup, karena memang B1 itu dibutuhkan untuk STU. Dulu malah sebenarnya B1 aja. A2 tuh nggak diterima biasanya. Makanya 20, makanya dulu itu skornya 30-an, bukan A2. Gitu. Oke, terjawab semua ya. Kita tutup mungkin Oke, sesi Sar, udah pertanyaannya. kejawab semua sih, Sar. Mantep banget, Oke. teman-teman. Banyak banget pertanyaannya. Sar, sampai kayaknya agak capek ya, Sar, ya. Tapi nggak apa-apa. Rekor sini. Rekor Iya, sini. ini mantep sih. Ini record pertanyaan terbanyak sih. Tapi nggak apa-apa, karena buat temen-temen semua nih, pasti bakal Ser Adip bantu jawab. Nah, kayak tadi yang udah Ser Adip bilang juga, jadi kalau teman-teman misalnya kesulitan buat ngejar nilai PTI yang teman-teman pengen, boleh banget buat persiapannya bareng Bansa, dan nanti juga bakal diajar sama Ser Adip. Gitu. Nah, nanti teman-teman juga boleh nanya-nanya juga di sosial medianya Bansa, atau boleh juga nanya di grup kita juga boleh banget. Nanti bakal aku jawabin juga pertanyaannya. Oke deh, nggak kerasa ya, udah jam 8:16. Ini fun banget sih. Gimana teman-teman? Fun gak bareng Seradip? Kasih reactionnya. Wih, Pan. pastinya fun sih sama Ser Adip ya, karena memang Ser Adip tuh se-fun itu guys. Nah jadi sepanjang 1 jam lebih tadi kan kita udah belajar nih tentang gimana sih, apa aja sih yang perlu kita ketahuin supaya jangan sampai ngebuat kesalahan pas lagi tes PTE. Jadi semoga tadi yang udah Ser Adip kasih ke kalian semua itu bisa bermanfaat buat kalian untuk persiapan tes PTE-nya. Nah, tes PTE-nya juga bisa loh guys di Bansa. Dan kita lagi ada promo juga loh. Jadi khusus pendaftaran bulan ini, jadi teman-teman bisa daftar di bulan Agustus, bisa tesnya di bulan Agustus atau September nggak masalah. Tapi kalau kalian daftarnya bulan ini, harga promonya dari 3.800 jadi 3.550. Wow banget ya sih. Jadi jangan sampai kelewatan ya guys ya. Alright, sebelum kita tutup, aku pengen banget biar kita bisa foto bareng. Gimana teman-teman, mau nggak foto bareng sama Seadip? Gas nggak sih? Mau banget. Ah, mau banget ya kalian. Gas, aku kasih sampai lewat 19, nanti teman-teman aku tungguin. Jadi yang mau siap-siap dulu, yang mau touch up, bisa banget. Sebelum kita take a selfie together. Hai Kak Kevin. Kak Meganya mana? Ya, lagi siap-siap ya. Halo. Lagi siap-siap. Oke. Nggak siap-siap kok. I'm Oke. ready. Oke, everyone. Hai Kak Reza. Hai Kak Mega. Nice to see you. Halo Kak Gita, nice to meet you. Nice to meet you too, Kak. Alright deh. Oke, mungkin yang lainnya masih malu-malu. It's okay. Ada Kak Reza, Kak Mega, dan Kak Kevin. Jadi let's take a picture together, guys. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Salah pencet. Sorry. Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, one more time. Boleh nggak gayanya kayak gini? Gaya bangsa. Thank you Oh, iya. ya. Ya ini gaya bangsa nih. Oke, thank you ya. Nunjukin 1, nadi ini ya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much semuanya. Thank you banget yang udah join di malam ini. Dan juga aku mau kasih tahu juga kalau minggu-minggu depan Bansa juga bakal ngadain acara-acara yang seru-seru banget. So make sure teman-teman bisa cek di channel WA-nya Bansa atau di Instagramnya Bansa. Oke, thank you semua. Have a nice
Good night. Bye-bye. Bye. Good evening, guys. See Evening, you. Bye guys. semuanya. See ya. See you. Thank you ya. Thank you juga Kak Kok Mega.